Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kufifa Indar Parawansa, NIM 21211241, kelas S3G, akan menjelaskan mengenai materi, yaitu yang pertama materi pendekatan kajian fikih siasah, dan materi yang kedua yaitu perkembangan kajian fikih siasah. Oke, untuk materi yang pertama yaitu pendekatan kajian fikih siasah. Dalam mengkaji Islam dan politik ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasanya muncul, yaitu fikih. Namun, hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan, yaitu fikih, sebagai optiknya sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut teologi. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam Islam bersifat normatif, artinya mendasarnya dalam bingkai fikih dan teologi yang menggambarkan suatu argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua yaitu pendekatan sosio-historis, yaitu yang dapat menghubungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosio-historis dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek politik, yaitu berupa interaksi, struktur, simbol, dan institusi, dan kesejarahan, yaitu berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang ketiga yaitu pendekatan filosofis yang dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Yang selanjutnya adalah metode. Secara umum ada beberapa metode usul fikih yang dapat diaplikasikan dalam mempelajari fikih siasah. Di antaranya adalah yaitu kias atau analogi. Kias adalah menyamakan suatu masalah yang khusus hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan menyamakan hukum yang ada dalam Al-Quran karena terdapat persamaan ilat dalam hukum pada keduanya. Kias ini dapat dilakukan jika terdapat kesamaan hukum dengan hukum baru dengan kias. Yang kedua itu adalah ijma. Ijma itu diartikan sebagai kesepakatan para ahli fikih pada suatu kasus. Yang ketiga adalah al-masalah al-mursalah. Al-masalah al-mursalah merupakan segala hal yang menjadi kebutuhan manusia namun tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya, pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan menjadi pedoman bagi beberapa daerah sehingga menjadi Rasm Utsmani dengan tujuan agar ayat-ayat Al-Quran tidak hilang dan dibaca seragam. Yang keempat adalah istihab. Istihab adalah merupakan suatu hukum yang mana memberlakukan hukum yang ada sebelum didatangkan hukum yang baru atau adanya ketentuan dalil yang mengubahnya. Artinya semua hukum dikembalikan pada pasalnya selama belum ada nas yang mengharapkan atau melarangnya. Yang kelima itu adalah urf. Urf secara bahasa berarti adat atau kebiasaan. Urf juga diartikan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaannya, baik berupa ucapan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Yang keenam adalah kaidah fikih. Kaidah ini banyak digunakan dalam menetapkan problem siasah. Aplikasinya harus memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu karena kaidah ini bersifat umum. Materi yang kedua adalah perkembangan kajian fikih siasah. Dalam sejarah Islam, siasah telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad setelah beliau berada di Madinah. Di sini, Nabi menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai Rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah. Perkembangan kajian fikih siasah secara sederhana dapat dibagi ke dalam periode klasik yang berlangsung hingga 1258 Masehi, periode pertengahan yang berakhir pada abad 19, dan periode modern hingga sekarang. Untuk yang pertama itu periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan ini adalah kemampuan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat dua dinasti, yaitu dinasti Bani Umayyah
dan Bani Abbas. Nah, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Nah, pada Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Nah, pada masa Daulat Bani Abbas, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Nah, pada periode klasik ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patrones kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer ilmu asing atau terutama Yunani kuno ke dalam Islam, gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing. Untuk yang selanjutnya itu periode pertengahan. Nah, periode yang kedua ini periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Nah, pada masa itu kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Pengalaman pahit ini kemudian membekas dalam kepribadian Ibnu Taimiyah dan mempengaruhi kepemikiran politiknya. Kajiannya tentang fikih siasah ini tertuang antara lain dalam kitab Al-Siyasah Al-Syariah fi Islah Al-Ra'iyah, Majmu' Al-Fatawa dan Minhaj Al-Sunnah. Pemikir politik lainnya yaitu Ibnu Khaldun. Nah, yang pandangan politiknya antara lain tertuang dalam Muqaddimah. Di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya adalah interpretasinya yang kontekstual. Terdapat hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadis ini bersifat kondisional karena suku apa saja bisa memegang posisi puncak pemerintahan Islam selama ia mempunyai kecakapan dan kemampuan. Nah, yang ketiga yaitu periode modern. Nah, periode modern ini ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Di samping menjajah dunia Islam barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sakuralisme ke tengah-tengah umat Islam. Nah, di sisi lain umat Islam sendiri tidak mampu menyaingi keunggulan barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan organisasi. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka merujuk kepada teladan Nabi Muhammad mendirikan negara dan Al-Khulafa Al-Rasyidin. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya melahirkan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekulerisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer.